Iya, kita kembali di pro dan kontra. Mas Refli Harun, silakan, saya ingin pandangan Anda. Iya, kalau kita lihat putusan MK ya, putusan MK itu memang tidak membatalkan presidensial threshold. Tapi kan kita harus arif, bijaksana, dan paham apa yang ingin dikatakan MK. Sebenarnya soal presidensial threshold ini ketika diterapkan 2009 ya, itu sebenarnya sudah di judicial review 2004 juga, tapi 2004 kan pakai pasal peralihan sehingga kemudian orang tidak ribut. Nah 2009 ketika angkanya tinggi, Hamdan Zulfa pernah mengajukan judicial review, tapi pada waktu itu ditolak. Hamdan Zulfa karena waktu itu kan PBB ya, ditolak. Nah, Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang ya, PBB masih Partai Bulan Bintang ya. Nah, karena dianggap itu open legal policy dan kita tahu pada waktu itu memang pendukung presidential threshold itu besar karena pemilu dan pilpresnya tidak serentak ya, berbeda. Nah, ketika kemudian diajukan kembali, itu kan tidak bisa mengajukan hal yang sama karena kalau hal yang sama kan nebis in idem, sudah pernah diajukan akan ditolak lagi. Maka kemudian ya, Effendi Ghazali dan teman-teman itu menggunakan cara melingkar. Melingkar itu mempermasalahkan pelaksanaan pemilu yang serentak. Tapi sesungguhnya bukan serentaknya itu yang dipermasalahkan. Sebenarnya adalah tujuannya untuk menghilangkan presidensial threshold. Nah, dalam putusan MK itu memang dikatakan pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu serentak. Mengenai presidensial threshold itu adalah kebijakan. Tapi kan kita harus tahu kalau kita mau menerapkan presidensial threshold dasarnya apa? Kalau dasarnya pemilu 2009 ya, 2014 maksud saya, maka 2014 itu sudah pernah digunakan. Kan sudah pernah digunakan untuk kemudian menominasikan Jokowi dan Prabowo. Lalu kemudian yang kedua, peserta pemilunya itu berbeda. Kemungkinan besar berbeda, tidak sama lagi. Sehingga berlaku prinsip unequality jadinya. Padahal kita tahu bahwa unequality itu tidak boleh di dalam pemilu seperti ini. Kecuali unequality karena didasarkan pada prestasi, itu beda. Tapi kalau unequality ketika titiknya masih nol, belum ada suara dan lain sebagainya, tapi ada peserta pemilu yang bisa mengajukan calon karena sudah punya suara dan kursi, ada yang kemudian tidak bisa. Nah, itu sesungguhnya pemilu yang inkonstitusional. Prinsip-prinsip yang saya pahami di MK selama ini selalu begitu. Sehingga perdebatan ini menurut saya sangat aneh. Kenapa presidensial threshold berlarut-larut? Ya saya selalu mengatakan bahwa memang RUU pemilu ini selalu dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ya, padahal masalah utama pemilu kita menurut saya masih kurang dan jurang itu. Saya tidak melihat masalah utamanya di presidensial threshold, di parliamentary threshold, ya kan? Tapi pemilu itu sendiri sebenarnya masih kurang dan terutama curang. Masih kurang itu maksudnya apa ya? Kalau curang saya tahu, masih kurang kurangnya apa? Banyak sekali banyak kan. Sekali yang saya kira proses gitu berpemilu kita banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus kita tambal ya. Contoh misalnya independensi penyelenggara pemilu. Yakin KPU dan KPUD nggak bermain. Yakin Bawaslu dan Panwaslu itu independen. Syarat yang seperti itu saja kita belum punya. Bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu dan pilpres yang konstitusional kalau itu saja kita belum selesaikan? Nah, yang itu yang harus diadres sesungguhnya, termasuk bagaimana electoral dispute mekanismenya. Kalau seandainya misalnya ada kecurangan, boleh, silakan Anda curang, tetapi ada mekanisme yang menghukum Anda kalau Anda curang. Ini kan tidak terjadi. Masih banyak lah yang lebih penting daripada daripada meributkan hal-hal yang menurut saya. Tapi faktanya sekarang yang diributkan adalah masalah ambang batas pencalonan presiden ini. Pak Kodari, menurut Anda mengapa pemerintah begitu khawatirnya ya isu ini akan lepas dari mereka? Ya banyak analisa ya. Alasan yang pertama tentu saja kalau calonnya lebih sedikit, ya tentunya akan lebih mudah untuk kembali berkuasa, mudah, lebih efisien. Kacamatanya banyak. Kalau sekali lagi sih, buat saya persoalan ini bukan lagi hitung-hitungan politik, tetapi memang ini keputusan MK membuat ini menjadi simultan, sehingga semua hitung-hitungan politik tadi menjadi tidak relevan. Begitu. Dan ya ada yang mengatakan kalau 2025 bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat daripada misalnya diajukan oleh partai politik yang sedikit. Tetapi kita kan punya dua kategori koalisi pencalonan dengan koalisi pemerintahan. Pak SBY pada saat koalisi pencalonan itu partainya sedikit sekali. Putaran pertama itu cuma 2 partai dengan kalau digabung sekitar 10%, kalau putaran kedua
sekitar 16%. Tapi begitu koalisi pemerintahan dia bisa merangkul partai-partai lain yang jumlahnya mencapai lebih dari 60%, bahkan mencapai 70%. Walaupun tidak solid. Betul, itu pertama. Yang kedua, kita ketika bicara syarat pencalonan, kita pernah juga sebelumnya pada tahun 2004 syaratnya cuma 5%. Saya ingatkan 5% begitu. 3 dan 5%. Bukan 3%, 5%. Kita bicara pemilihan presiden ya, bukan pemilihan legislatif ya. Bukan. Jadi waktu itu memang pasal peralihan 15%, tapi kemudian menggunakan pasal peralihan 5% kursi DPRD, lalu kemudian ada 3 dan 5%. Baik, jadi perolehan suara nasional. Tapi itu menggunakan pasal peralihan. Jadi intinya kita pernah menggunakan threshold yang lebih kecil. Tapi threshold itu memang menjadi relevan karena pada saat itu pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif dilakukan berbeda. Bahkan begini sebetulnya, mau dinaikkan menjadi 30% pun saya kira belum tentu juga menghasilkan pemerintahan yang stabil kuat, dan koalisi yang solid. Begitu itu kan tergantung bagaimana jalannya nantinya. Jadi mungkin kalau ada analisanya lebih kepada untuk bisa katakanlah dalam tanda kutip mengurangi jumlah calon. Tetapi kalau angka 20-25 de facto dan matematika juga tetap bisa banyak juga. Pengalaman kita tahun 2009 ya, itu bisa menghasilkan 3. Syarat 20% itu secara teoritis bisa menghasilkan 4 lah ya, karena kan suara itu berupa bongkahan-bongkahan besar gitu, sehingga walaupun kalau 100 dibagi 20 bisa jadi 5, faktanya tidak bisa persis gitu. Jadi bisa jadi 4, bisa jadi 3 gitu. Dan begini sebetulnya, kalau presiden itu populer sekali, mau calonnya 3, mau calonnya 4 pun juga dia akan pede. Dia akan bisa menang dalam satu putaran. Seperti SBY misalnya tahun 2009. Jadi dengan 3 pasang pun ternyata tidak ada putaran kedua, karena dia saking populernya bisa diselesaikan dalam satu putaran. Putaran pertama pun perolehan suara SBY sudah langsung di atas 50%. Tambahan sedikit lagi. Jadi kalau kita bicara bisa kita melakukan rekayasa ya, tapi harus ada yang namanya constitutional engineering ya. Kalau kita melakukan rekayasa harus rekayasa yang konstitusional. Kita tahu bahwa konstitusi kita itu menganut yang namanya two-round system ya dalam presidential election. Dan ketika kemudian undang-undang Pilpres atau undang-undang penyelenggaraan pemilu ini coba membuat itu menjadi satu putaran ya, dengan rekayasa tertentu, itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Kalau begitu ayat-ayat konstitusi yang mengatakan Pilpres itu paling tidak kalau bisa 2 putaran, maka kemudian tidak terjadi dengan rekayasa di dalam undang-undang pemilu. Kalau memang maksud kita Pilpres itu satu putaran ya, apa istilahnya first past the post itu ya, maka kemudian ya buat saja di dalam ayat-ayat konstitusi kita bahwa Pilpres satu putaran, sehingga walaupun calonnya banyak tetap satu putaran. Nanti kita bicara koalisi dalam pemerintahan, bukan lagi koalisi dalam pencalonan, karena koalisi dalam pencalonan bisa saja 2 partai atau bahkan cuma 1 partai. Dalam pilkada yang lebih lucu lagi, ada partai yang tidak mencalonkan kepala daerah tertentu, begitu terpilih malah menjadi ketua partai tersebut. Oke. Menarik untuk membahas soal rekayasa yang konstitusional tadi, karena mengarahnya pemerintah adalah tetap ingin mempertahankan 20-25% itu. Rekayasa apa yang bisa dilakukan pemerintah yang kemungkinan konstitusional? Kita akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami.